Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatullah salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, pada minggu pertama ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf yang masih membahas tentang level manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatan yang paling rendah, artinya mereka tidak ada sama sekali kedudukan dan kehormatan di hadapannya. Itu orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, ada orang yang ditinggikan martabatnya karena keimanannya. Nah, ketika manusia ini beriman atau mempercayakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala pun terbagi lagi menjadi dua bagian. Sebagaimana Syekh Athaillah mengatakan, qaumun ahaqqa aqamahu haq li hidmatihi wa qaumun ihtasam li mahabbatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ada sekelompok manusia yang beriman, yang diposisikan oleh Allah untuk berkhidmah kepada Allah. Wa qaumun, dan ada satu kelompok manusia beriman yang dikhususkan oleh Allah untuk mencintainya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Keduanya adalah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra menyikapi kedua orang tersebut, keduanya adalah kami berikan anugerah. Wa haula'i min ata'i rabbik, dan yang ini dari pemberian Tuhanmu. Wa makana atau rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu terlarang. Al-Isra ayat 20. Para hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan ada orang yang memang diposisikan oleh Allah untuk berkhidmah kepada Allah. Siapa mereka? Ya, orang yang berkhidmah itu adalah orang yang memang selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah. Dia mengatur jadwal seketat mungkin, dari mulai ibadah yang hablum minallah dan hablum minannasnya. Hablum minallahnya, sholatnya tertata dengan baik. Bukan hanya yang wajib pasti ya, tetapi yang sunnah juga terlaksana. Dari yang sunat, sholat sunat rawatibnya yang muakkad dan ghair muakkad, ya, kalau di total itu antara muakkad dan ghair muakkad 22 rakaat. Kemudian juga ada sholat sunat yang muakkad tetapi tidak rawatib, tahajudnya, kemudian duhanya dan lain sebagainya, tidak ketinggalan pula. Ya, puasanya, baca Qur'annya, zikir, sholawat dan sebagainya. Ya, terus segala bentuk amal kebaikan kepada Allah dilaksanakan. Ya,
Sehingga boleh katakanlah 24 jam itu hampir semuanya ibadah. Ya, sekalipun tidur jadi ibadah karena tidurnya niatnya untuk ibadah. Ya. Juga tidak ketinggalan menjalankan rutinitas hablum minanas. Ya. Dengan prinsip mengasah. Artinya memberikan pengetahuan, mencari ilmu, kemudian dia memberikan, mengasuh dan mengasihi. Inilah orang yang diposisikan oleh Allah untuk berkhidmah kepadanya. Ya. Nah, ada yang kedua, orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi pencintanya. Kalau tadi yang pertama itu hanya sekedar ibadah terus, ya. Tapi di balik itu masih ada motivasi. Ibadahnya dipakai untuk mencari dunia, ibadahnya dipakai untuk mencari akhirat, untuk mendapatkan surga, terhindar dari api neraka. Kalau yang kedua ada kaum yang memang ibadahnya itu untuk apa? Limahabbatihi, untuk menjadi pencinta. Artinya orang yang kedua seperti orang yang pertama, namun ada perbedaan dalam sisi motivasi. Motivasinya apa? Yaitu limahabbatihi, untuk mencintai Allah. Jadi kalau ditanya apa dasarnya Anda melakukan itu? Karena cinta, karena mahabbah. Seperti levelnya seorang perempuan yang kita kenal di dalam sejarah tasawuf, yaitu Rabi'atul Adawiyah, seorang pencinta Allah yang memang luar biasa cintanya, sehingga ketika dia dilamar oleh seorang yang ulama besar, boleh katakanlah pada saat itu namanya Hasan Bisri, dia menolak karena hatinya sudah tertutup cinta kepada Allah. Padahal yang melamar itu bukan orang biasa-biasa, orang terkenal, baik dengan kekayaannya pun keilmuannya, ketakwaannya, tapi dia menolak. Kenapa? Hatinya sudah tertutup oleh cinta. Bahkan ketika ditanya, Anda itu benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, sehingga dalam hatinya tidak ada kebencian kepada siapapun. Sampai-sampai ditanya lagi, bagaimana Anda kepada setan? Saya tidak benci kepada setan, karena hatiku sudah dipenuhi dengan cinta. Lalu kenapa sampai demikian? Ya, begitu kuatnya karena memang hadirin rahimakallah, kalau orang didasarkan karena cinta, tentu segala sesuatu itu akan tidak berharga lagi di hadapannya. Sehingga sangat terkenal sekali syairnya, kalau aku ibadah karena surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Kurang lebih begitu. Kalau aku ibadah karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi kalau aku menyembahmu karena cinta kepadamu, pertemukan aku denganmu. Ya, kalau dikatakan itu syair yang paling mengerikan itu. Tapi itulah Pak, yang beribadah karena didasari oleh mahabbah, oleh cinta. Ya, jangankan kepada Allah, dengan sesama manusia saja kalau orang sudah diisi dengan cinta, itu kadang-kadang suka melebihi nalarnya sendiri. Sehingga ada pepatah mengatakan kalau orang sedang jatuh cinta itu sulit dinasihati. Kemudian kemarin ada anekdot, yang kedua yang sulit dinasihati itu adalah orang yang sudah punya pilihan pilpres. Wah, itu susah itu nasihati itu. Ya. Kata A, ya udah nggak bisa sama orang lain. Oh udah B, nggak, pokoknya aku aja. Nah ini hadirin rahimakumullah, ya, itu karena mahabbah, karena cinta. Nah keduanya ini, apakah mereka itu baik atau buruk? Jelas Allah sendiri mengatakan kullan numiddu haula'i,
keduanya kami berikan anugerah. Wa haulai min atai rabbik, dan anugerah itu memang dari pemberian Tuhanmu. Artinya posisi keduanya adalah posisi yang sangat terhormat sekali. Ya. Nah, oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, karena posisi ini sangat terhormat, maka kita berusaha untuk mencapai salah satu dari kedua yang tadi. Ya. Sangat bagus sekali kalau orang beribadah, ya, itu belum sampai kepada tahapan karena mahabbah kepada Allah. Jangan dilecehkan. Ya, kita akui saja seperti kita ini masih tahap pertama. Masih ada motivasi untuk A, motivasi untuk B. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri Pak. Sedang berusaha, masih berusaha. Entah sampai kapan. Ibadah itu hanya karena dasaran motivasi-motivasi tadi. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW kan yang menjadi panutan kita semua, termasuk dari Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita lihat, beliau itu ibadahnya bukan kita ketahui bersama ya, bahwa sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Padahal kalau kita telah, sudahlah, gitu ya, posisi yang sudah tinggi sekali, ngapain lagi itu ya, ngapain lagi itu. Tapi tidak demikian, beliau tetap saja menjalankannya. Makanya kalau ada orang mengatakan, lah udahlah, ya, yang satu mengatakan surga itu bisa dibeli dengan uang, surga itu bisa dibeli dengan keturunan. Yang lebih heboh sekarang kan, ya, itu nggak bisa. Lihat aja Nabi Muhammad SAW, beliau kakinya sampai bengkak-bengkak. Nggak bisa dibeli dengan turunan, dengan jabatan, nggak bisa. Beliau juga ibadah, sekalipun sudah jadi Rasul, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, dasarnya abdan syakuran, sebagai pengabdian, sebagai bentuk syukur, sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pun kepada siapa? Putrinya, "I'mali ya Fatimah, i'mali, beramallah. Ayo beramallah." Ya. Keras beliau suruh beramal. Enggak mentang-mentang ini, udahlah nanti, tenang aja. Kau ini anakku. Nanti akan aku apakan, berikan prioritas. Ya. Di akhiratnya tidak demikian, tapi menyuruh tetap untuk beramal. Sampai beliau mengatakan, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata putri Muhammad ini, Fatimah putri Muhammad ini mencuri, akan kupotong tangannya. Saking apanya? Rasul saking kukuhnya menegakkan aturan, yaitu tetap untuk melaksanakan apa? Aturan Allah, beribadah kepada Allah. Nah ini turunannya boleh katakanlah jauh sekali. Udah berani-berani mengatakan, tenang, ente nanti dapat apa dari saya? Dapat prioritas surga. Gak bisa Pak. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini harus dijadikan pegangan oleh kita, bahwasanya Allah memberikan anugerah itu ketika kita menjalankan aturannya. Gak bisa lewat mimpi, gak bisa lewat jabatan, gak bisa lewat apa. Tidak bisa dilaksanakan dengan apa? Silsilah. Lihat saja, kita lihat. Nabi Nuh kurang apa? Berdakwah ratusan tahun. Istrinya, anaknya, Kan'an, gak bisa diselamatkan. Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena tidak beriman. Karena menentukan keselamatan bukan karena silsilah, tapi karena apa? Iman dan takwa. Kurang apa dengan istri Nabi Lut? Nabi Lut kan punya istri, tapi karena tidak beriman, tetap saja dia masuk neraka. Kurang apa dengan Ajar, bapaknya Ibrahim, ya? Tetapi karena tidak beriman, sudah sajalah, nggak ada hubungan apa-apa. Jadi oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah,
Ya, itu apa? Kita ini harus dalam artian harus objektif dalam menilai sesuatu. Saya ditanya oleh para santri, oleh alumni dan lain-lainnya, bagaimana saya menyikapi tentang perbedaan sekarang yang sedang terjadi antara Habib dan bukan Habib, ya kan? Saya prinsipnya saya akan menghormati siapapun orang yang alim, akhlaknya bagus, terlepas dia itu Habib atau bukan. Bapak setuju atau tidak, ya itu terserah Bapak sekalian. Ya Pak ya, saya akan menghormati, takzim kepada siapapun orang yang berilmu, ya, orang yang berakhlakul karimah, baik akhlaknya kepada Allah, kepada sama manusia, sekalipun dia itu bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau memang benar-benar zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia senior dalam usia, apakah junior muda dalam usia, saya akan takjim kepada mereka. Saya akan cium tangan kepada orang yang alim, akhlaknya mulia, sekalipun umurnya jauh daripada saya. Karena itu yang menjadi utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan sampai kita ini masuk ke dalam orang yang kultus yang tidak apa? Tidak mendasar. Wah, pokoknya mah ini lain. Dia itu istimewa, zuriyah. Salah pun tetap baik, salah pun tetap benar. Tidak bisa demikian Bapak sekalian. Ya. Tiap bulan Maulid saya undang Habib untuk memberikan ceramah. Bahkan anak saya juga sekarang kuliah di mana? Di Dalwa, di Darul Lughah wad Dakwah di Bangil, yang punya link ke Yaman, ke Libanon dan lain sebagainya, yang sehari-harinya bahasa Arab. Kemudian santrinya 11.000, ya. Saya cinta. Kenapa? Karena ilmu dan ketakwaannya yang dijadikan acuan. Yang satu lagi bukan di pesantren yang Habib, tetapi kenapa? Karena dasarnya itu karena cinta kepada ilmu dan akhlaknya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi inilah yang perlu kita sikapi, bahwasanya siapapun mereka, ketika mereka menjadi ubad, ahli ibadah, dengan ilmu yang dimilikinya, itu layak kita hormati. Jangan dilecehkan, ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian loh, kok ada katanya yang nyeleneh? Yaitu oknum, jangan disamakan, ya. Kalau boleh saya jujur, saya pernah Pak diperas 3 kali, minta uang 5 juta, ya, maksa, pernah. Yang kedua pernah minta beras, nggak palang tanggung 5 kintal, nggak dikasih, terus saja. Akhirnya kasih sekarung karena ada sekarung. Yang berikutnya minta lagi 2 ekor domba. Ya akhirnya lama kelamaan karena sayanya tahu dari orang lain, ya kalaupun ada nggak usah dikasih segitu, kasih aja ongkos lah. Lama kelamaan kesini nggak ada lagi Pak. Itu oknum, nggak semuanya seperti itu. Yang soleh-soleh banyak yang bagus, ya, yang berakhlakul karimah, seperti Maulana Habib Lutfi, ya, Habib Salim bin Jindan dan sebagainya. Saya cinta, saya mahabbah kepada. Nah inilah barangkali, ya, perlu saya sampaikan tentang itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, beda ya kalau orang beribadah karena cinta kepada Allah, maka akan dapat dirasakan olehnya sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW. La yajalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-henti seorang hamba mendekatkan kepada Allah dengan sunnah. Faidza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila orang itu sudah aku cintai, ini ya, karena dasar cinta nih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia dengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Akan menjadi lisannya yang digunakan untuk berkata. Akan menjadi tangannya yang digunakan untuk menampar. Maknanya kalau orang itu sudah aku
karena kalau ibadah dia karena cinta dan aku cintai, maka aku akan segera mengambil tindakan terhadap apa yang dia mau. Ini dalam hadis qudsi, apabila dia meminta, aku penuhi segera permintaannya. Apabila dia memperlindungan kepadaku, akan kulindungi dia. Itu hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Ya. Bahkan tertera dalam hadis Arba'in. Itu kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Allah mencintai kepadanya. Beda. Ya. Dengan orang ketika dia ibadah kepada Allah tidak didasari karena mahabbah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syatilah Sakandari mengatakan, laisa kuluman sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Tidaklah setiap orang yang tetap keistimewaannya telah sempurna kebersihannya. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kadang-kadang kita melihat orang yang tadi saya sampaikan berdasarkan diskusi, ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Karena Allah cinta kepadanya, diberikan keistimewaan, misalnya kalau minta begitu cepat terpenuhi permintaannya. Ya. Atau boleh katakanlah diberi karomah oleh Allah. Ya. Sehingga bisa A, bisa B, bisa C. Bisa jadi karomah itu diberikan kepada orang yang memang dicintai oleh Allah, tapi tidak semuanya yang dicintai Allah diberikan karomah. Ya, kita mengenal karomah seperti Siti Maryam, ya, diberikan oleh Allah buah-buahan atau makanan yang langsung didatangkan menurut ahli tafsir dari surga. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, anna laki hada, dari mana ini? Huwa min indillah, dia dari Allah. Begitu juga dengan karomah yang diberikan oleh Allah kepada Asad bin Barhoya, ya, tangan kanannya Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya, dalam sekejap mata. Kemudian juga Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Itulah bagian daripada karomah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Juga ada para sahabat Nabi yang diberikan karomah oleh Allah. Seperti Abu Bakar Siddiq, pernah dia menyuruh kepada khodimnya untuk memberikan makanan. Kata beliau, ini makanan satu karung, berikan kepada orang lain. Ya, semua harus kebagian. Ketika diberikan, Abu Bakar beberapa jam kemudian datang, ini kenapa kok gandum satu karung ini enggak dibagikan? Udah saya bagikan Tuan. Lo kok masih tersisa? Enggak tahu. Saya kasih masih tetap segini, enggak berkurang. Itu salah satu karomah yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian pernah lagi diberikan oleh Allah karomah itu kepada Umar bin Khattab. Ketika beliau mengutus Amr bin As untuk menyebarkan Islam ke daerah Afrika. Beliau dari Madinah teriak, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Artinya awas tuh, ada orang-orang kafir yang akan menyerbumu di balik bukit. Seketika Umar bin Khattab, Amr bin As mundur dan berlindung. Padahal jaraknya antara Madinah dengan Mesir itu kan Afrika pertama, jaraknya ribuan kilo. Tapi terdengar oleh Amr bin As, itulah bagian daripada karomah. Nah, para hadirin rahimakumullah, perlu diketahui, apakah orang yang diberikan karomah oleh Allah itu adalah orang yang sudah sempurna hatinya, bersih dari kotoran-kotoran? Dijawab oleh beliau, laisa kuluman sabata tahsisu, tidaklah setiap orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah sudah sempurna keadaan hatinya, artinya bersih dari segala sifat-sifat yang tercela. Berarti sangat dimungkinkan sekali orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah
apakah itu karomah ataupun maunah yang diberikan kepada orang yang level di bawahnya, ternyata hatinya belum bersih. Bisa jadi. Ya. Apalagi di level yang paling bawah. Ya, contohlah orang bukan wali, mungkin bapak-bapak bisa jadi Pak, diberikan pertolongan oleh Allah. Bisa jadi. Tiba-tiba saja. Karena Allah memang cinta kepada bapak, ketika misalnya, ya, bisa jadi. Ketika mau bayar, aduh tadi nggak bawa uang ya, tapi sedang sementara makanan sudah ada ini. Pas ngodok ada. Bisa jadi Pak, nggak mustahil. Atau mungkin lagi nyebrang, punten, tanpa disengaja nyebrang, tahu-tahu nggak kedengaran ada motor nabrak, yang jatuh bukan kitanya, tapi malah motornya. Penyok gitu. Bisa jadi. Tidak mustahil itu. Nah, namun perlu diketahui, orang yang diberikan keistimewaan itu belum tentu ya bahwa hatinya adalah orang-orang yang takhlis, setelah sempurna, bersih dari sifat sombongnya. Kadang-kadang bahkan banyak orang yang diberikan begitu tetapi hatinya menepuk dada. Ya. Misal ada orang yang datang, Pak Kiai, Ustadz tolong dong doakan saya, ngasih air, doakan, sakit apa gini, yang kayak gitu mah enteng lah. Ya, kemarin aja sembuh. Ada yang suka begitu. Ya, diberikan keistimewaan oleh Allah, tapi memang ada uzubnya. Ya, ada sombongnya. Jadi dengan demikian kita jangan terkecoh bahwasanya orang yang diberikan keistimewaan adalah orang yang memang bersih kolbunya. Ya. Dan juga tidak mesti orang yang sudah bersih kolbunya sampai kepada orang yang benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian tidak diberikan keistimewaan oleh Allah, sangat mungkin juga. Padahal dia sudah dekat kepada Allah, tapi tidak diberikan keistimewaan seperti yang lain. Jangan aneh. Orang non muslim saja diberikan oleh Allah keistimewaan berupa apa? Sihir, betul nggak? Diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi jangan mengindikasikan bahwa hebatnya seseorang itu karena diberikan keistimewaan. Bukan. Ya. Bahkan boleh katakan yang namanya keistimewaan itu bagi sebagian orang merupakan sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa keistimewaan seperti karomah ataupun maunah itu merupakan seperti darah haid yang keluar dari perempuan. Dia kalau dikasih malu. Nggak ada kan perempuan yang memperlihatkan, ini loh aku sedang menstruasi, nggak ada. Tapi justru ketika keluar langsung ditutup. Jangan sampai ketahuan, malu. Itu yang asli begitu Pak. Bukan dipertontonkan, bukan malah kesannya pasang tarif. Ya, ada yang kayak gitu. Nah jadi ini, nah sekarang ini terus diakui atau tidak, banyak orang awam yang terkecoh dengan itu. Ada komunitas kumpul-kumpul di sana. Ketika kumpul-kumpul di sana dia baca ini. Kemudian setelah itu dia memperlihatkan ya sedikit action lah. Ya. Nggak tahu itu merupakan sulap atau gimana. Terus biasa narik jamaah, ayo kalau memang pengen seperti ini. Ya, jangan pelit. Punya uang berapa? 10 juta, keluarin sini. Nah gitu kan ujung-ujungnya. UUD, duit. Ya. Ngumpulin masa lagi, sama gitu lagi. Ujung-ujung ke sana. Ya. Berarti apa? Nah itu tadi saya katakan, tidak setiap orang yang diberikan keistimewaan bersih artinya. Kenapa? Di atas tadi masih bergunungnya sifat tomaknya mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya, kalau nggak dikasih nggak mau ngedoain. Jadi belum bersih. Ada orang datang nih, ini orang misalnya nih, ini kayaknya yang datang pakai motor, amplopnya tipis nih. Udahlah doanya cuma ini aja lah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul Pak.
Itu ada teman yang profesinya seperti itu. Wah, ini bawa mobil nih, mobilnya mewah nih. Wah, Alphard, kayanya nih. Ini doanya harus kuat nih. Ya, benar sih dijabah oleh Allah. Tapi kan tadi lihat apa? Ya, apa yang diberi oleh dia? Dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi oleh Allah. Doanya itu dipenuhi, dikabul oleh Allah. Malah doa nangis setiap malam. Allah, dikabul oleh Allah. Dan dia datang lagi, waduh, bah, ternyata apa? Yang dirasa tercapai, bah, masih lagi, weh. Nah gitu dong. Nah itulah. Tidak semua bersih. Ya. Nah sekarang ini, ya, orang melihat serba instan yang seperti itulah yang dijadikan acuan. Sehingga ada stempel, wah ini wali katanya. Sebab banyak keistimewaan-keistimewaannya. Dan itulah yang dikejar. Yang dikejar apanya? Keistimewaan tadi. Sementara takwanya tidak. Ya. Saya kalau ada orang datang, Pak Ustadz, bagaimana saya supaya bisa sukses dunia? Ya, boleh katakanlah usaha maju dan sebagainya. Ya. Saya cuma sodorkan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh pengen kaya mah, tuh pengen sukses mah. Di Quran sudah ada rumusnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masa nggak percaya sama Quran? Itu aja udah acuannya. Sok sing bener we takwa lah. Sok salat tara. Ya Jumatan mau sok Pak Ustadz. Tuh. Salat 5 waktu tara. Ya bagaimana? Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yattaqillah yaj'al makhraja. Terbalik dia menjawab, Ustaz katanya ada orang yang tidak sholat, tidak tapi mereka itu sukses juga. Nah itulah ini. Tidak semua orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan berupa dunia tadi dengan kekayaan, mereka adalah orang yang bersih. Mereka adalah orang yang hebat. Secara batinnya. Nah itulah hadirin rahimakumullah barangkali yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan kedua orang tersebut. Terakhir barangkali as-satru ala qismaini. Ini masih ada perbedaan orang yang perbedaan orang. Penutup itu ada 2. Ya. As-sitru ala qismaini, sitrun anil maksiat, tertutup dari maksiat, wasitrun piha, dan tertutup di dalam maksiat. Pala amah orang awam yatlubuna minallah as-sitra piha. Orang awam selalu mencari dari Allah, meminta dari Allah penutup dalam maksiat. Khasyata sukutihim martabatim, karena takut jatuh martabat mereka indal kholqi, di sisi makhluk. Wal khosoh yatlubuna sitra anha khasyata sukutihim min Allahil malik. Artinya begini Pak, orang ketika maksiat terbagi 2. Ada orang yang pengen ditutup dalam maksiat, ada orang yang pengen ditutup dari maksiat. Bagaimana orang yang tutup dalam maksiat? Ketika dia maksiat, dia pengen maksiatnya tidak ketahuan sama orang, sembunyi-sembunyi. Ketika sudah terjadi pun sama, pengen terus ditutupi maksiat tersebut. Itu orang awam, amah itu. Kenapa? Karena takut martabatnya jatuh di hadapan orang. Nah gitu kan, judi, zina, ya gitu, cari tempat yang aman supaya tidak ketahuan orang. Kenapa tidak ketahuan orang? Supaya tidak jatuh martabatnya. Apalagi yang dikatakan orang yang punya status sosial tinggi. Itulah orang awam. Tapi kalau orang khusus, mereka itu bukan pengen ditutup dalam maksiat, tetapi dari maksiat. Bagaimana ditutup dari maksiat? Ya Allah, jangan kau perlihatkan kepadaku satupun bentuk maksiat. Jangan kau inginkan dalam hatiku untuk berbuat maksiat. Itulah orang yang khosoh. Ya.
Beda Pak ya. Jadi Allah jangan kau gambarkan sedikit pun, kehendakkan dalam hatiku satu pun keinginan untuk berbuat maksiat. Tutuplah itu. Ya, tutup maksiat itu sampai, karena ditutup maka tidak ada keinginan. Ya, seperti makanan ditutup rapi banget sehingga tidak terlihat bahwa itu adalah makanan, maka tidak ada keinginan untuk mensantap makanan tersebut. Atau mungkin barang berharga, perhiasan dibungkus dengan kantong plastik biasa, ya, orang tidak tertarik karena itu hanya kantong plastik, ternyata isinya adalah berlian, ya. Nah itulah hadirin rahimakumullah perbedaan kedua orang tersebut. Nah oleh karena itu marilah kita sama-sama menempuh perjalanan ruhani kita kepada Allah dengan memilih fase orang yang terbaik. Tadi yang pertama yang cinta karena mahabbah kepada Allah, yang kedua berusaha untuk membersihkan hati, ya, yang ketiga adalah orang yang ketika melaksanakan orang yang diberikan tertutup hatinya dari maksiat, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan-perbedaan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh guru kita yang membahas tentang mahabbah kepada Allah dan orang-orang yang mendapat keistimewaan serta orang-orang yang ditutup hatinya dari kemaksiatan sehingga bisa terhindar dari berbuat maksiat. Barangkali masih ada kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Kami kasih waktu 10 menit kepada jemaah yang akan bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak, mungkin ada yang perlu digali lagi. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Tadi diceritakan tentang mahabbah ya, al-hub atau cinta. Tapi di sisi lain Ustaz, dalam kita beribadah juga ada yang harus ditanamkan kayak rasa takut, rasa harap. Nah, sejauh mana korelasi antara rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Ya. Awalnya memang kita ini begini. Di dalam kita beribadah itu harus ada rasa khauf, ya, takut kepada Allah, ar-roja, berharap, ya. Nah, jadi khauf dan roja itu seperti dua sayap. Ketika burung terbang itu harus ada dua-duanya, khauf, roja, khauf, roja. Kalau hanya, jadi pentingnya, kenapa pentingnya rasa khauf ada? Supaya kita pertama ketika ada keinginan maksiat tidak terjadi maksiatnya. Kemudian ketika menjalani ibadah tersebut tidak asal-asalan, ya. Nah juga harus disertai dengan roja, harapan bahwasanya apa yang dilakukan ini diterima oleh Allah, ya. Kemudian harapan berikutnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Nah hubungannya dengan khauf, roja dan mahabbah, ya, itu sebagai awalan ketika kita mengabdi kepada Allah itu didasari dengan khauf dan roja. Nah roja pun, ya, ada tingkatannya. Kalau roja yang paling tinggi berharap, kalau roja berharap yang rendah ya tadi itu, ya, ya masih ada keinginan untuk, ya, dipakai untuk ini, mudah-mudahan aja nih dengan duha ini saya bisa sukses, itu roja juga, berharap juga boleh. Kemudian juga mungkin barangkali kalau dengan cara ibadah seperti ini ada roja, harapan untuk masuk ke dalam surganya ini gitu, ya. Nah roja yang paling tinggi adalah apa? Cinta kepada Allah. Jadi roja dengan mahabbah itu sangat berhubungan sekali. Namun mahabbah adalah roja yang paling tinggi dari sekian roja, ya. Harus Pak,
harus ada haub kita semua, harus ada roja. Cuma rojanya adalah roja mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rabiatul Adawiyah tadi, baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua telah menggambarkan dia itu rojanya bukan karena apa tadi? Ya, takut ini, takut itu, pengen ini, tetapi abdan syakuro, sebagai bentuk mahabbah. Dia meningkatkan rojanya. Itu ke level mahabbah. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Yang lain mangga. Mungkin masih ada yang lain, silahkan Pak. Pada ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat di rukun iman yang ke-6 ya Pak Ustadz, Ya. itu kan kita harus percaya yang namanya qada dan qadar. Nah, kalau hubungannya dengan yang tadi tingkatan keimanan seseorang, apakah itu sudah masuk ke dalam qada dan qadar tersebut gitu ya? Karena kadang ada yang susah banget untuk diajak untuk beriman atau beribadah kepada Allah. Apakah memang itu sudah kodonya dia, kodarnya dia seperti itu gitu Pak Ustadz? Ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah Ta'ala kullun min indillah, ya, semuanya katakanlah kullun min indillah, semuanya adalah dari sisi Allah, ya. Terus ada lagi firman Allah, segala sesuatu sudah memang direncanakan oleh Allah. Allah melepelkan manusia sesuai dengan rencananya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW pun ketika dia berdakwah, mengajak, ya, dengan berusaha sekuat tenaga, ya, gitu. Sampai-sampai pamannya pun Abu Thalib ya diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya apa? Allah memberikan nasihat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wallahu yahdi man yasha. Sudahlah. Ini sudah merupakan apa? Sudah merupakan rencana Allah. Begitu juga dengan ketika mengajak kepada orang kafir. Allah menurunkan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Udahlah, cukup. Karena orang ini sudah di apa? Sudah di stempel. Ya, sudah memang dikehendaki untuk dia beriman. Lalu kalau begitu apa fungsinya dakwah kalau memang sudah dikehendaki seperti itu? Ada fungsinya, yaitu kita menjalankan perintah itu. Hasilnya, ya, endingnya itu mau berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita lagi, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mudah-mudahan saja ini orang terencana oleh Allah menjadi orang baik. Kemudian kita datang ke situ memberikan tausiah. Sukses. Ya. Kembalikan, oh ini sudah rencana Allah bahwa dia ini menjadi orang lebih baik sekarang. Ya. Bukan karena memang kehebatan kita menyampaikan apa pembicaraan di hadapan dia. Ya, itu Pak. Jadi sekali lagi memang sudah direncanakan untuk ini, untuk itu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad pun demikian ketika menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Cukup Pak, barangkali. Alhamdulillah, barangkali cukup Pak ya. Jadi intinya kita dituntut menjadi yang berakhlak mulia. Itulah yang perlu, di samping ilmunya yang tinggi, ibadah yang bagus, juga akhlak itu paling penting sehingga kita bisa dihormati. Berarti bukan kita ingin dihormati, tetapi kita punya harga diri dengan akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan materi kajian pada pagi ini kita bisa membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Demikian, marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafarus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.